Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa lagi di channel An-Nasihin Belega. Kali ini saya akan membaca tulisan dan satu kitab di mana isinya adalah tentang ketentuan-ketentuan dalam ilmu nasab. Saya sebut satu saja ya, salah satunya karena sebelum-sebelumnya sudah banyak yang saya sebutkan tentang ketentuan dalam ilmu nasab. Dan kemudian juga saya akan memaparkan tentang isi kitab juga yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kitab, suatu karangan karya ilmiah itu terlebih dahulu diseleksi atau diuji bersama dengan orang-orang yang memiliki keahlian dalam bidang yang dibahasnya. Pertama saya akan membahas tentang ketentuan kaidah. Ada dalam ilmu nasab ketentuan kaidahnya adalah al-muthbitu muqaddamun 'alan nafi. Al-muthbit, orang yang menetapkan nasab, muqaddamun 'alan nafi, itu didahulukan terhadap orang yang menafikan. Bagaimana kaidahnya? Wa hadhil qa'idatu sahihah. Kaidah ini adalah sah dan benar. Lau kana al-muthbitu min ahli ilmi wan nafi laisa min ahli ilmi. Jika orang yang menetapkan nasab itu adalah orang yang memiliki keilmuan dalam bidang yang dibahasnya, yakni dalam ilmu nasab, wan nafi laisa min ahli ilmi, sedangkan orang yang menafikan bukanlah orang yang memiliki keilmuan dalam bidang nasab. Laisa min ahli ilmi. Tentu ini yang dibahas tentang ilmu yang sedang dinafikannya. Yani dalam masalah nasab, jika orang memiliki keilmuan dalam bidang fikih, dalam bidang nahwu, hadis, maka tidak termasuk karena ini bidangnya, ranahnya adalah dalam ilmu nasab. Li'annal muthbita ladaihi ilmun la yujadu indan nafi, karena orang yang menetapkan ini itu memiliki ilmu yang mana ilmu ini tidak ada pada orang yang menafikan. Wa man alimah hujjatun ala man lam ya'lam, sedangkan orang yang memiliki pengetahuan, yang tahu dalam bidang keilmuan, itu adalah hujjah, sebagai dalil, sebagai bantahan, sebagai jawaban bagi orang-orang yang tidak memiliki keilmuan dalam bidang ini. Ini gambarannya jelas ya. Orang yang memiliki keilmuan nasab, seorang nasabah yang memang sudah teruji dan dipercaya dan memang diakui, dan seorang nasabah, ahli nasab, itu didahulukan penisbatannya daripada orang yang menafikan. Nah, jika sekarang seseorang mempunyai alasan, loh, yang menafikan itu kan orang terdahulu. Orang yang menafikan itu adalah ulama-ulama nasab yang sudah lama, karena tidak menyebutkan nama, itu bukan menafikan. Beda. Jadi, siapa yang menetapkan kesohihan suatu nasab? Yang mengakui nasab ini siapa? Dan kemudian yang menafikan nasab ini siapa? Perbandingannya jelas. Al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Orang yang menetapkan nasab seseorang, suku atau semacamnya, itu didahulukan pendapatnya daripada orang yang menafikan nasab itu. Jika orang yang menisbatkan, yang menetapkan nasab tersebut memiliki keilmuan dalam bidang nasab, artinya nasabah, ahli nasab. Wa amma in kana al-muthbitu laysa ladaihi ilmun wa innamal itsbatu jaa'a an tariqi tarakhus wa dhanni wa kana an-nafi min ahli ilmi wa ladaihi ma'rifatun binasabi hadhihi al-usrati wa lasiqun bi hadhihi al-usrati fa huna an-nafi muqaddamun 'ala al-muthbit. Adapun jika orang yang menetapkan nasab, orang ini tidak memiliki keilmuan dalam bidang nasab, wa innamal itsbatu ja'ah an tariqi tarakhus wa dhanni, pengisbatan nasabnya hanya melalui keringanan atau persangkaan, hanya bermodal persangkaan,
Sedangkan wa kana nafi min ahli ilmi, sedangkan orang yang menafikan ini mempunyai ilmu dalam ini bidang hal nasab ya. Waladaihi ma'rifatun binasabi hadhihi al-usrati, dia mengetahui dengan betul tentang nasab suku ini, keluarga ini, golongan ini. Walasyikun bihadhihi al-usrati, dia memiliki ikatan. Fahunan nafi muqaddamun 'alal mutsbit, maka dalam hal ini orang yang menafikan itu didahulukan terhadap orang yang menisbatkan, yang menetapkan nasab itu. Jadi sudah jelas perbedaannya ketika ada yang menisbatkan, menetapkan suatu nasab, dan kemudian ada yang menafikan suatu nasab ini, maka mana yang kita pilih pendapatnya? Maka yang kita pilih adalah man ladaihi ilmun, orang yang memiliki keilmuan dalam bidang ini. Jika dilihat dari kemampuannya, dari keilmuannya dalam bidang ini, siapa yang lebih tahu, maka ini yang didahulukan. Sama seperti yang Gus Zaini sampaikan, hampir sama ya. Kemudian saya akan membaca satu kitab. Lidza fa inna 'alal wadda'in ayyudriku jayyidan. Ini peringatan bagi orang yang membuat pemalsuan dalam kitab nasab. Tapi ini bukan sebagai tuduhan, saya cuma membaca dan menjelaskan. Makanya Anda dengarkan sampai selesai. Bahwa anna kullama yaktubunahu fa huwa waqi'un hatman baina yadayil khabiril mukhtassi. Orang yang memalsukan suatu karya, suatu tulisan dalam bidang nasab misal, harus tahu bahwa tulisannya itu akan dibaca oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan yang khusus, yang eksklusif, yang pakar dan ahli dalam bidang yang ditulisnya. La kama yadhunnuna min anna kitabatihim sayaqra'uha al-'awammu al-ghairul mukhtasina. Jangan mengira bahwa tulisannya hanya akan dibaca oleh orang-orang awam, orang-orang yang umum, yang tidak memiliki suatu keilmuan dalam bidang ini. Jadi dia harus tahu tulisannya akan dibaca oleh orang yang ahli, yang pakar. Jangan mengira hanya dibaca oleh orang-orang awam. Wabittali sayaslamuna minan naqdi, kemudian mereka akan bebas dari kritikan dan bantahan. Wa yasiru kadbuhum bainal jumhur, dan tulisan yang penuh kerancawannya ini apakah akan berjalan lancar begitu saja ke halayak umum, ke orang banyak. Fayatahot riqabu bila raqibin, maka akan terlepas tulisannya ini dari penjaga. Tidak, kalla, jangan begitu, tidak seperti itu. Fanasabatu thiqah al-mu'tabar innama yaktubu lil mukhtassin awalan thumma lil jumhuri al-ghairi mukhtassin thaniyan. Seorang ahli nasab yang terpercaya, yang teruji, yang mu'tabar, yang diperhitungkan keilmuan nasabnya, innama yaktubu lil mukhtassin awalan, mereka akan menulis tulisannya dan disampaikan kepada orang-orang yang memiliki keilmuan khusus dalam bidang itu, yang ahli, yang pakar. Sebelum menyebarkan tulisannya, dia sampaikan kepada orang-orang yang ahli dan menguji tulisannya. Tsumma lil jumhuri al-ghairi mukhtassin thaniyan, maka setelah itu disebarkan ke halayak umum. Dari ini kita bisa paham ya, terkait dengan pertemuan pada tanggal 25 Agustus di Kesultanan Banten. Ini adalah pertemuan antara pihak Kiai Imaduddin dan pihak para habaib, yang salah satunya adalah Kiai Qurtubi dan Habib Hanif. Maka itu adalah waktu yang tepat bagi Kiai Haji Imaduddin untuk menguji tulisan beliau, menyampaikan dan memaparkan tulisan beliau di hadapan orang-orang yang memang ahli dan memang sudah mempelajari tentang apa yang Kiai Haji Imaduddin bahas dalam tulisannya. Maka itu adalah kesempatan bagi Kiai Imaduddin untuk menguatkan pernyataan beliau. Jadi jika Kiai Haji Imaduddin ini tidak hadir pada acara tersebut, maka ini melewatkan kesempatan tersebut di depan orang-orang yang memiliki keilmuan yang dipercaya oleh
halayak umum tentang keilmuan mereka. Kiai Haji Imaduddin ini harusnya bisa menyampaikan tulisannya beliau. Jadi jika Kiai Imaduddin tidak hadir dengan beberapa alasan, tentu ini melewatkan hal tersebut, atau akan mengundang tanda tanya kepada orang lain, kenapa kok tidak hadir. Mengenai kalau karena alasannya Habib Taufik tidak hadir, seperti yang telah saya sampaikan, peran yang penting di sini adalah pertemuan para orang-orang yang akan berperan dalam debat diskusi ini. Habib Hanif, Habib Ali Drus, Kiai Qurtubi, Kiai Imaduddin, Kiai misal Kiai Nur Ihya kalau bisa hadir, juga Tubagus Mugi dan lainnya yang memang memiliki keilmuan dalam bidang ini bisa hadir. Lah ini memuaskan kelompok-kelompok yang menanti-nanti jawaban dan tanggapan dari kedua belah pihak. Nah, jadi semoga Kiai Imaduddin bisa hadir dalam acara ini, dan semua dari pihak Kiai Imaduddin, pihak Robitoh bisa hadir dalam acara tersebut, maka itu sangat baik dan sangat bagus. Demikian, ini hanya penilaian yang bisa saja, penilaian yang bukan cuma saya yang menilai seperti ini. Semoga ini bermanfaat. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.